Selain memiliki tanah yang subur, Blambangan dikenal juga sebagai tempat subur dalam dunia mistik. Blambangan dikenal sebagai gudang tempat ilmu hitam atau sihir. Tidak ada catatan pasti tentang asal-muasal sihir yang tumbuh dan berkembang di Blambangan. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu sihir di Blambangan bermula dari perebutan kekuasaan antara kedua kelompok kepercayaan kuat yang terjadi pada masa kerajaan Mataram. Menurut cerita, pada abad ke-8 saat pemerintah kerajaan Mataram mengalami masa kejayaannya, pada masa itu pula kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut masyarakat Blambangan mengalami akulturasi ke arah pembentukan karakter dengan ritual keagamaan. Akibatnya, kerajaan Mataram kemudian disebut sebagai Mataram Klasik. Namun ada juga yang menyebutnya sebagai Kerajaan Medang yang berpusat di tanah Mataram. Pada abad 16, Sultan Muhammad I dari kerajaan Turki mengutus 9 ulama ke daerah Blambangan dengan misi menyebarkan agama Islam. Kesembilan ulama tersebut dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kemudian seorang anggota Dewan Majelis Dakwah Wali Songo yang terkenal bernama Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Wahdatul Wujud yang lebih berorientasi pada kekuatan batin dengan cara meditasi guna memperoleh kesaktian tertentu. Akan tetapi, ajaran Siti Jenar dinilai para wali sangat membahayakan akidah dan menyesatkan masyarakat awam. Oleh karena itu, setelah melalui proses peradilan agung, Sunan Kudus selaku senopati para wali kala itu segera melaksanakan tugas untuk membunuh Siti Jenar. Dengan menikamnya memakai keris kaki Kantanaga, konon katanya setelah jenazah Siti Jenar dimakamkan, terdengar suara Siti Jenar dari liang kubur bahwa dirinya tidak menerima perlakuan dari para wali dan akan menuntut balas di kemudian hari. Sejak kejadian itu banyak terjadi pergolakan yang membuat masyarakat Blambangan terpisah menjadi dua kelompok, yaitu Mataram Klasik yang tinggal di Blambangan Selatan dan suku asli ujung timur yang tinggal di Blambangan Utara. Pada saat suku asli ujung timur Jawa mencapai puncak kejayaannya, Mataram Klasik merasa tidak terima dan selalu berusaha untuk menjatuhkan suku asli ujung timur Jawa. Salah satunya adalah dengan ilmu serangan jarak jauh. Ilmu serangan jarak jauh yang didapat dari ajaran Siti Jenar kemudian dikembangkan kembali oleh salah satu muridnya bernama Arya Pengging. Ajaran yang kemudian mempengaruhi rakyat Mataram Klasik. Dengan bantuan Belanda, mereka mengembangkan ilmu tersebut guna untuk menghancurkan Islam yang dikembangkan oleh suku asli ujung timur Jawa. Perpecahan antara Islam Mataram Klasik dan suku asli ujung timur Jawa pun terjadi dan mencapai puncaknya pada tahun 1887 melalui Perang Puputan Bayu. Beberapa tahun kemudian, ulama dari Pulau Garam mengirim putra-putri dan santrinya ke Blambangan guna untuk membangun kembali Islam dari suku asli ujung timur Jawa dengan cara gerilya. Dan setelah melakukan konsolidasi dan membangun kembali suku asli ujung timur Jawa yang sudah hancur berserakan, muncullah kembali pertikaian di antara Mataram Klasik dengan suku asli ujung timur Jawa yang kali ini diperkuat ulama dari Pulau Garam. Namun pertikaian kali ini berbeda dengan pertikaian sebelumnya. Pertikaian di antara keduanya berlangsung dengan cara tertutup, artinya melalui kekuatan ilmu jarak jauh, yang berhasil menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Ilmu jarak jauh yang bisa melumpuhkan dan membunuh lawan inilah yang kemudian disebut dengan nama ilmu sihir atau ilmu santet. Ilmu sihir merupakan budaya dari Mataram Klasik yang dikembangkan untuk menghadapi suku asli ujung timur. Namun dalam perkembangannya, suku asli ujung timur yang umumnya awam justru terobsesi untuk mempelajari sekaligus memiliki ilmu sihir. Sehingga terbentuklah kesan bahwa suku asli ujung Jawa identik dengan sihir. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kesan itu justru dipolitisir untuk menghancurkan para ulama yang mendiami wilayah suku asli di ujung timur Jawa.